Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syah Jaya Sukma dengan NIM 21010400014 dari kelas 2A PPSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan bunyi konsonan pada batita usia 1 tahun di Bekasi. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimanakah pengucapan bunyi konsonan pada batita usia 1 tahun. Yang kedua ada bagaimana wujud perubahan fonem pada bahasa batita usia 1 tahun. Yang selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama untuk mendeskripsikan pengucapan bunyi konsonan pada batita usia 1 tahun. Yang kedua ada untuk mendeskripsikan wujud perubahan fonem pada batita usia 1 tahun. Lalu yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi penelitian sendiri dapat menambah pengetahuan dan pengalaman secara ilmiah tentang pengetahuan dan pelafalan gaya bahasa, khususnya pada batita usia 1 tahun. Yang selanjutnya ada sebagai bahan pengkajian landasan dalam peneliti lain yang lebih sempurna, khususnya dalam pemerolehan bahasa dan leksikon pada batita umur 1 tahun. Yang ketiga ada penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian di bidang kebahasaan, khususnya pada penguasaan pemerolehan bahasa dari segi fonologi dan leksikonnya. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi para peneliti selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam tentang teori penguasaan fonologi dan leksikon. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai studi pemerolehan bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Selanjutnya ada teoritis. Diharapkan mampu menjadi referensi atau bahan masukan dalam menganalisis aspek fonologi dan perubahan fonem yang terjadi pada batita usia 1 tahun. Yang kedua ada praktis. Diharapkan mampu menjadi referensi atau bahan rujukan bagi mahasiswa dalam mengembangkan bidang keilmuannya dalam studi analisis aspek makna tujuan, khususnya pada bidang tinjauan fonologi, dan dapat memperkuat pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga yang merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh bagi pembentukan karakter bangsa pada anak usia dini. Lalu kita masuk ke pembahasan. Di sini ada penelitian relevan, yaitu pemerolehan konsonan yang diperoleh pada batita usia 1 tahun adalah konsonan bilabial M, A, K, dan S. Pada anak usia 1 tahun, kata yang diucapkan adalah kata mama, halo, ais, asa, kalau. Dan anak usia 1 tahun bisa mengucapkan konsonan W, tetapi jarang diujarkan. Tetapi anak usia 2 tahun sudah dapat menguasai bunyi B dan bunyi W. Contohnya seperti pada kata wis, wayang, bulan, dan balon. Lalu di sini ada landasan teori. Alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai fungsi utama lain yang bersifat fisiologis. Misalnya paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Nama-nama alat ucap: paru-paru atau lung, pangkal tengkorok, pita suara, glotis, dan epiglotis. Rongga kerongkongan atau faring, langit-langit lunak atau velum, anak tekak atau uvula, pangkal lidah atau dorsum, langit-langit keras atau palatung, ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum. Ceruk gigi, apex, dan daun lidah, gigi atau dentum, ujung lidah, dan bibir, labium. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apicodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Bibir bawah dan bibir atas, lidah, mulut, dan rongga mulut, rongga hidung. Yang selanjutnya ada pemerolehan bunyi bahasa pada batita umur 1 tahun. Pemerolehan bahasa yang diperoleh oleh anak pada usia 1 tahun adalah konsonan bilabial, yaitu M, A, K, dan S. Pada anak usia 1 tahun, kata yang diucapkan adalah kata alo, ais, itu, wawas, kalau, asa, dan
Batita umur 1 tahun bisa mengucapkan konsonan W, tetapi jarang diucapkan, dan anak umur 2 tahun sudah dapat menguasai bunyi B dan bunyi W. Seperti contoh adalah kata wis, wayang, wulan, dan balon. Yang selanjutnya ada pemerolehan bunyi bahasa pada Batita umur 1 tahun. Dalam analisis fonologi, peneliti mentranskripsikan data dalam bentuk teks. Hasil analisis dapat dilihat dalam pembahasan di bawah ini. Menurut data yang telah dianalisis, ucapan dari Batita umur 1 tahun yang bernama Rashid sudah bisa menyebut ibu atau belum. Dan menjawabnya dengan mama. Rashid sudah bisa menyapa. Rashidnya menjawab dengan kata alo, yang berarti halo, yang seharusnya halo. Lalu kita masuk bab kesimpulan dan saran. Yang kesimpulan adalah fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Berdasarkan hasil penelitian analisis data, dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Batita yang berumur 1 tahun dalam memperoleh bahasa berbeda-beda. Di antara subjek yang satu dengan yang lain sangat bervariasi, terutama dalam segi fonologi. Batita umur 1 tahun sudah memperoleh bunyi konsonan walaupun tidak begitu banyak. Lalu selanjutnya ada saran. Penelitian ini ingin mengungkap pemerolehan bunyi konsonan pada Batita umur 1 tahun yang memiliki rentan usia antara 1-2 tahun, yang dikaji melalui cabang ilmu fonologi dan leksikon. Oleh karena itu, penelitian bahasa yang berkaitan dengan fonologi dan leksikon itu tertentu masih harus tetap ditingkatkan. Karena yang pertama ada berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis merasa masih banyak kurangnya, sehingga dalam hal ini bisa dimanfaatkan oleh peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pemerolehan bunyi konsonan pada Batita umur 1 tahun. Yang selanjutnya ada penelitian terhadap pemerolehan bunyi konsonan sebagai salah satu usaha pelestarian dan pengembangannya perlu terus dilakukan. Yang selanjutnya ada daftar pusaka, lampiran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.